Jadi kalau begitu, kesimpulannya ya, intelijensia seseorang tidak menggambarkan dia itu mesti tahu kebenaran. Okay? Kemahiran, kepandaian seseorang, dalamnya pengetahuan seseorang tidak sinonim dengan sama ada orang itu mampu atau tidak membezakan dua perkara antara hak dengan batil. Jadi tidak semua orang yang profesional itu dia mengetahui kebenaran. Itu kesimpulannya. Maka Anda selalu terheran-heran kalau ada aliran yang sesat diketahui di antara pengikut aliran sesat itu orang profesional. Lalu Anda terheran-heran. Betul tak Anda? Kan Anda kata, aku heran lah, macam mana dia tu seorang profesional, engineer, arkitek, doktor, ahli perubatan dan lain sebagainya, kenapa boleh mengikut manusia yang mengaku rasul, manusia yang mengaku punya the kingdom of apa? Langit itu. Bagaimana ada orang mengikut? Nah, Anda selalu heran begitu. Nah, ini sebetulnya mengindikasikan bahawa kepandaian, kepintaran seseorang tidak sinonim, tidak ada hubung kait dengan kebenaran, sama ada dia tahu atau tidak kebenaran. Dari contoh ini mudah-mudahan Anda dapat memahami apa yang saya katakan tadi Abu Jahal and the gang. Tidak semestinya orang yang pakar dalam bidang perniagaan dia tahu kebenaran. Sesungguhnya Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah radhiyallahu anhuma lebih memahami kebenaran dibandingkan dengan Abu Jahal. Itu satu contoh yang sangat kontradiktif dan Anda dapat memahami. Kalau Anda dapat memahami itu, mudah-mudahan kemudian Anda tidak akan heran lagi kalau ada orang yang mengikut kesesatan. Kerana faktor yang faktor seseorang untuk mengetahui kebenaran setelah ia menggunakan as-sam'u wal basar wal fuad, dia berkomunikasi dengan seruan yang diserukan oleh para rasul, lalu datang taufik dari Allah, barulah orang itu yang disebut oleh Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberi petunjuk pada sesiapa yang dikehendakinya dan menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Orang yang dikehendaki oleh Allah mendapat taufik atau petunjuk ialah orang yang menggunakan as-sam'u wal basar wal fuad, memahami seruan tadi. Baik, dia berta'aqul, dia bertafahum, dia belajar daripada Rasul, lalu datanglah taufik dari Allah. Orang yang dikehendaki oleh Allah dalam kesesatan ialah orang yang summun, yang bukmun, yang umyun. Macam mana Allah nak memberi taufik pada orang itu? Tiap kali diseru, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, mereka memasukkan jari-jari tangan mereka ke lubang telinga mereka untuk menunjukkan apa? Tidak mau mendengar. Atau mereka memalingkan muka mereka menunjukkan apa? Tidak mau melihat kebenaran. Padahal mereka ini orang-orang yang knowledgeable. Inilah orang yang tidak akan diberi petunjuk oleh Allah, karena dia sendiri yang punya sikap seperti itu. Baik, semoga Anda memahami konsep yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Karena para rasul dan rasul kita SAW terakhir, tugas mereka hanya sekedar menyampaikan, menjelaskan, menerangkan. Hadza huwal haqq wa hadza huwal batil. Hadza huwa al-ilahul haqq bil ibadah. Tuhan yang berhak diibadati, Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memberi rezeki, Tuhan yang mengatur urusan kamu, semua diterangkan. Sementara ini bagaimana kamu menyembah berhala? Berhala ini kamu yang buat, bukan dia yang buat. Keduanya kamu yang bagi makan, bukan dia yang bagi makan pada kamu. Ketika kalau kamu seru pun, adakah dia mendengar atau tidak? Katalah dia mendengar, adakah dia dapat memperkenankan permintaan kamu?
Tengok tu akal. Lita'aqul di sini. Ibrahim alaihissalam, walaupun dia dalam metodologi berbohong, ketika ditanyakan, yang besar itu yang menghancurkan berhala-berhala kamu, bukan aku, kata Ibrahim. Kamu tanyalah. Apa jawaban spontan daripada rakyatnya atau dari umatnya? Bagaimana kami nak bertanya pada dia sedangkan ia tidak bercakap? Ibrahim kata, dah tahu pun. Tengok tu konsep dakwah di sini. Mereka ni orang-orang besar, sudah tahu pun dia tidak boleh menjawab seruan kamu, tidak mau mendengar dan tidak boleh mendengar dan tidak boleh bercakap. Kenapa mereka masih tetap saja menyembah? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Tadi ayatnya. Jadi di sini yang ditegur oleh Ibrahim alaihissalam, yang diketuk itu otaknya, supaya manusia berfikir. Dan mereka sempat berfikir kembali kepada fitrah, yaitu bagaimana kami bertanya kepadanya. Itu fitrah. Mereka berhenti sekejap. Dah tahu pun mereka tidak boleh bercakap, kenapa kamu suruh? Ucapan mereka, ya tanya ya. Tapi kemudian segera syaitan pun mengingatkan mereka kembali, dengan mengambil tindakan yang keras terhadap Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi cara macam ini, metode dakwah macam ini juga dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditujukan kepada musyrikin Makkah pada masa itu. Tetapi mereka kerana orang-orang muqallidun, dia tidak punya ilmu pengetahuan. Kerana ini sudah dimatikan kan? Yang ada apa? Tersinggung perasaannya, tersinggung tradisinya, budayanya. Bila itu jiwanya sudah tersinggung, rasa terhina dengan kebiasaan selama ini ada orang mengatakan salah, apa yang akan mereka ambil tindakan? Tentu mereka bangkit dan kemudian menggunakan kekerasan. Cara macam itu sehingga hari kiamat akan Anda melihatnya. Karena memang selalunya seperti itu. Bukan mereka itu buta matanya, walakin dalam Al-Quran, la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Bukanlah mata mereka yang buta tu, tetapi itu dia hati mereka. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sila Anda rujuk firman Allah surah 22 ayat 46. Sudah jumpa ayatnya? Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Terjemahan makna ayat, maka sesungguhnya maka dalam bahasa kita pun buta hati. Maknanya bahasa itu Quranik. Dan kita orang Melayu tidak menggunakan kalimah buta hati kecuali pada orang yang taklid. Betul tak? Pada orang yang mengikut secara membuta tulis. Buta hati disebut. Berarti hati ni ada mata. Sebab buta hanya merujuk pada mata kan? Pernah anda nampak mata hati? Subhanak ya Karim. Tapi bahasa tu sudah ada. Okey. Kerana mata alat untuk apa? Melihat. Jadi kalau hati di sini tidak melihat kebenaran, maka butalah hati itu. Sebenarnya dia ada hubung kait itu dengan as-sam'u wal basar wal fuad, kan hati yang menentukan yang terakhir.